Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United dikaitkan dengan posisi gelandang untuk musim depan ya. Bahkan ada yang mengatakan oke, bisa jadi Manchester United akan mulai bergerak di musim dingin. Tapi yang jelas lini tengah ini menjadi posisi yang sering disebut, beberapa kali juga dibahas di channel ini, termasuk juga beberapa nama ya. Nah, yang terbaru ini dari berbagai kesimpulan yang ada sementara, ada 6 nama pemain tengah yang masuk radar Manchester United, masuk daftar incaran dari klub untuk dilakukan pergerakan untuk didatangkan katakanlah di musim panas tahun depan ya. Nah, dari 6 nama ini tentu saja tidak mungkin ke-6-6-nya ini didatangkan di Old Trafford. Dari kabar yang di sana dan di sini ini bisa jadi 1 atau maksimal 2 pemain. Nah, di video kali ini dari ke-6 nama yang ada ini, gua secara ringan amatiran ingin membahas ya secara ringan amatiran tentu saja. Dan gua akan memilih 2 pemain ini dengan kategori yang kita bahas lah secara ringan amatiran tentu saja. Gua bahas ya lebih tepatnya. Oke. Langsung saja nama pertama yaitu adalah pemain muda 24 tahun ya, asal Jerman, Angelo Stiller. Angelo Stiller dikaitkan dengan Manchester United, pemain VfB Stuttgart. Kabarnya VfL ini sudah memantau pemain ini cukup lama ya, karena VfL cukup lama juga bekerja di Red Bull Group, di mana Red Bull Group ini di regionnya ini kan di Jerman dan juga Austria, sebagian besar di sana. Dan Angelo Stiller, pemain yang bermain di Bundesliga, tentu saja masuk pantauan. Permainan tadi gue katakan 24 tahun, berposisi sebagai gelandang tengah dan juga bisa sebagai gelandang bertahan ya. Saat ini valuasinya ada di angka 45 juta euro. Kontraknya sendiri akan berakhir tahun 2028. Jadi musim panas tahun depan masih ada sisa 2 tahun lagi bersama dengan Stuttgart. Dia Liga Jerman banget, Bundesliga banget ini. Bahkan ketika muda memperkuat Bayern Munchen ya. Lalu ke Hoffenheim. Dan semenjak tahun 2023 ini bermain bersama dengan Stuttgart. Pemain ya kalau dilihat dari kemampuan teknis ya, paling nggak dari sisi posisi, ya dia memang berada di situasi yang memang Manchester United butuhkan, gelandang tengah yang juga bisa menjadi gelandang bertahan dengan covering area yang cukup luas, cukup besar. Bermain bersama dengan Stuttgart, Stiller ini memiliki sebuah keuntungan di mana saat ini Stuttgart kalau gue lihat ya mereka bermain juga dengan sistem 3 back ini ya. Dan Stiller sendiri memang bermain di posisi tengah di sana. Sehingga menurut gue ya dia punya pengalaman untuk bermain di posisi 3 back. Kekuatannya ada pada high pressing, dia bagus juga sebagai playmaker ya. Dan juga memiliki kemampuan bagus duel. Hanya saja ya. Satu catatan penting menurut gue bagi Angelo Stiller adalah ya dia belum punya pengalaman bermain di luar Jerman, khususnya di Liga Inggris. Menurut gue ini kalau kita melihat saat ini ada Sesko ya, ada Mbumo, ada Cunha. Ini bisa jadi dalam tanda kutip masalah gitu loh. Ada adaptasi yang harus dilakukan. Kalau Manchester United butuh pemain tengah yang lebih siap gitu, langsung terjun ya, langsung bisa ya nyetel lah katakanlah seperti itu. Stiller ini menurut gue menyisakan sebuah keraguan bagi gue secara ringan amatiran. Nah, bisa saja karena banyak juga pemain-pemain lain ketika datang dari kompetisi liga lain datang ke Premier League ya dengan segala analisa di belakang layar lalu mereka bisa langsung nyetel, itu juga banyak ya. Tapi beberapa menurut gue juga butuh waktu beradaptasi, sehingga ini menjadi catatan bagi gue ya. Angelo Stiller. Bergerak ke nama kedua, Joe Gomez. Pernah juga gue bahas di channel ini ya. Pemain berusia 24 tahun, kontraknya sendiri masih akan sampai 2030 dengan perpanjangan 1 tahun di Wolverhampton Wanderers.
pemain yang sudah memiliki pengalaman di Liga Inggris tentu saja ya, semenjak tahun 2023, jadi 2 tahun. Wolves saat ini terpuruk. Joe Gomez juga ikut, menurut gue penampilannya jadi terlihat tidak maksimal ya, karena memang secara kolektif Wolves ini tidak bagus. Sama seperti Steelers, Joe Gomez juga bisa bermain di dua posisi, gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Tackling, positioning, dan juga pressing tinggi ini menjadi titik kekuatan dari Joe Gomez. Valuasinya dia ada di angka 40 juta euro. Tapi menurut gue dengan keadaan dari Wolves yang tidak pasti, ada kemungkinan degradasi misalnya, ini kan bisa jadi membuat berubah valuasi dari Joe Gomez. Menurut gue secara dengan amatiran seperti itu. Nah, di Wolves sendiri ini dengan situasi yang berganti-ganti ya, ada beberapa sistem termasuk juga formasi yang diterapkan. Tapi kalau gue lihat dari yang terakhir ketika mereka mereka dihantam oleh Chelsea, dikalahkan oleh Chelsea, mereka bermain juga dengan sistem 3 back, 5-3-2 tepatnya, dan Joe Gomez ini bermain di lini tengah di sana, sehingga ya dia juga punya pengalaman di sana. Satu poin yang tidak dimiliki oleh Steelers, Joe Gomez punya pengalaman di Liga Inggris ya kan, 2 tahun bersama Wolves, pemain yang juga sudah memperkuat tim nasional Brazil, artinya dipanggil ke tim nasionalnya, dan ini membuktikan bahwa kualitasnya pun juga sudah diakui secara tim nasional Brazil itu sendiri. Jadi kan padahal kita tahu lah pemain Brazil ini kan kualitasnya luar biasa, banyak sekali jumlahnya juga, dan dia mampu menembus tim nasional. Jadi ini merupakan catatan yang menarik juga. Ditambah lagi ya kita tahu bagaimana kunya dengan Manchester United, so far so good menurut gue, dan Joe Gomez juga melewati jalur yang kurang lebih hampir sama nih. Dia bermain juga di klub Wolves ya kan, sama seperti Matheus Cunha, sehingga ini juga poin plus tersendiri. Jadi ini bisa dipertimbangkan ya, Joe Gomez yang posisinya sekali lagi gelandang tengah, bisa juga bermain di gelandang bertahan dengan atribut-atribut yang menurut gue lebih cocok sebenarnya untuk situasi bertahan. Tapi dia juga bisa misalnya ya bergerak ke depan dengan menjadi penghubung yang baik antar lini. Conor Gallagher ini juga dihubungkan dengan Manchester United. Valuasinya 40 juta euro, pemain Inggris, 25 tahun, saat ini memperkuat klub La Liga Atletico Madrid. Kontraknya akan berakhir tahun 2029. Jadi memang masih cukup lama. Ditransfer dari Chelsea dengan angka yang juga cukup tinggi, ini 42 juta euro. Tentu saja dia punya pengalaman yang juga cukup luas ya di Inggris bersama dengan Chelsea, Charlton Athletic, Swansea, West Bromwich Albion, Crystal Palace juga. Jadi adaptasi menurut gue dia yang paling ringan lah ya, karena dia sendiri pemain Inggris. Jadi dia sangat menguasai lah, katakanlah seperti itu, kompetisi Premier League ini. Dia juga tentu saja punya pengalaman internasional bersama dengan Atletico Madrid, ternyata bermain di luar kompetisi Liga Inggris, dan ini merupakan hal yang positif menurut gue. Dan Conor Gallagher sendiri, dia posisinya adalah pada posisi gelandang, ya posisi gelandang tengah ya, pemain tengah. Pernah juga menurut pengetahuan gue secara ringan amatiran dia bermain di situasi 3 back juga, jadi punya pengalaman di sana. Pemain yang dihubungkan dengan Manchester United tentu saja dikabarkan akan dipinjamkan ya. Dan kabarnya juga Manchester United sempat ini menjajaki peluang tersebut untuk meminjam Conor Gallagher di periode bursa transfer musim panas kemarin, di periode terakhir gitu sebelum ditutup. Artinya memang ada analisa yang bermuara pada dia cocok untuk didatangkan di Manchester United. Jadi ini merupakan sebuah catatan juga. Selain itu gue juga suka nih karakter dari Conor Gallagher ya. Dia pemain yang menurut gue punya mental yang cukup kuat. Mungkin ini ada hubungannya juga, dia terutama ketika dia di Chelsea ya, menurut gue mungkin ini ada juga hubungannya ya, dia memang sangat mengenali Premier League. Jadi menurut gue ini juga merupakan titik kuat dari seorang Conor Gallagher. Carlos Baleba, pemain ini juga dihubungkan dengan Manchester United, 21 tahun. Carlos Baleba valuasinya ada di angka berapa nih? 60 juta euro, cukup tinggi ya.
Ya beberapa kali dibahas, pemain ini dikabarkan diminati oleh Manchester United, dikagumi oleh Ruben Amorim, tapi yang menjadi tanda tanya besar langsung saja bagi Carlos Baleba adalah performa dia di musim ini yang sejauh ini ngedrop jika dibandingkan dengan musim lalu. Ada banyak teori, ada banyak pendapat kenapa dia ini ngedrop, tapi menurut gua ya ini menunjukkan paling tidak sejauh ini karakter dia. Dia dihubungkan oleh banyak klub besar ya di musim panas, dan juga klub-klub yang meminati. Dan ini disebut-sebut menjadi salah satu faktor besar kenapa penampilannya menurun. Nah, dari situ nih tanda tanya menurut gua ya, bahwa ya gimana nih mental karakternya dia. Salah satu acuannya juga ya ketika Brighton kalah di Old Trafford, dia bermain dan dia tidak bermain istimewa. Jadi ini merupakan sebuah catatan. Dia sendiri bisa bermain di posisi gelandang tengah dan juga gelandang bertahan sejauh ini bersama dengan Brighton. Bergeser ke Elliot Anderson. Elliot Anderson tampil bagus ketika Manchester United menahan imbang Forest ya. Di tengah dia berperan menurut gue dalam kemampuan Nottingham Forest untuk mengimbangi lini tengah Manchester United. Dia juga berperan dalam gol yang diciptakan oleh Nottingham Forest di awal babak kedua. Valuasinya saat ini berada di angka 45 juta euro. Bisa jadi akan lebih tinggi, tapi kabarnya tidak akan menyentuh angka 100 juta euro. Pemain berusia 23 tahun. Ya dia punya pengalaman tentu saja di Liga Inggris karena sebelumnya dia nih bermain di Newcastle, sempat juga ke Bristol Rovers, sebelum akhirnya ke Nottingham Forest. Ya, gue suka karakter pemain ini juga. Dia kuat ya karakternya. Dia bisa menjadi gelandang bertahan yang bagus, sekaligus juga menjadi gelandang tengah yang juga excellent ya. Bagaimana dia bisa menyambung antara lini belakang, tengah dan juga depan. Visi bermainnya juga bagus, terlihat di salah satu gol lah ketika Nottingham Forest menghadapi Manchester United pada saat itu. Dan disebut-sebut juga menjadi kandidat kuat ya, yang saat ini berada di daftar yang cukup tinggi. Ini pemain yang diburu oleh Manchester United, Elliot Anderson. Dan nama terakhir adalah Adam Wharton. Pemain Crystal Palace, juga dihubungkan dengan Manchester United. Kekuatannya ada pada ground duels, pressing yang tinggi, dan juga dia bisa sebagai playmaker yang bagus. Sering juga ada yang mengatakan pemain ini gayanya mirip-mirip dengan Michael Carrick di Manchester United. Pemain yang berusia 21 tahun tapi sudah memenangkan Piala FA bersama dengan Crystal Palace dan juga Community Shield ya. Kontraknya sendiri masih akan sampai tahun 2029. Pemain yang menurut gua Adam Wharton sangat vital sekali bagi prestasi ataupun juga kondisi Crystal Palace saat ini. Dia bisa bermain di gelandang serang, gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Kakinya kidal, kaki kiri. Disebut-sebut pemain yang ideal untuk Manchester United. Gua pernah bikin video bahwa inilah pemain. Banyak juga yang bertanya, "Bang, siapa nih yang paling tengah?" Gua katakan di sini, sudah beberapa kali gua sebutkan juga, memang inilah pemain yang gua pikir cocok untuk lini tengah Manchester United, terutama dengan sistem 3 back. Dan itu juga salah satu poin plus bagaimana dengan Crystal Palace saat ini ya. Oliver Glasner ini kan juga dengan 3 back sistemnya. Kurang lebih ada yang mengatakan hampir identik dengan apa yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United, tentu saja dengan karakter yang berbeda, sehingga Adam Wharton disebut-sebut tidak akan menemui masalah besar ketika dia datang di Manchester United. Pemain juga yang tadi gue katakan yang 21 tahun tapi karakternya sudah luar biasa. Dan gue pikir dia punya potensi yang besar ini untuk bisa berkembang lebih tinggi lagi di Manchester United. Dan langsung saja dari nama-nama itu tadi, Steeler gue coret langsung saja karena satu-satunya yang tidak memiliki pengalaman di Liga Inggris. Dan sebelum bergerak ke nama lainnya, kalau kita lihat proyeksi di gelandang tengah ini kan, Casemiro diprediksi akan, katakanlah ya, tidak diperpanjang oleh Manchester United. Situasi tidak pasti. Kobbie Mainoo dengan Ugarte. Posisi yang paling aman saat ini tentu saja posisi dari seorang kapten Manchester United adalah Bruno Fernandes. Tapi kan
sering disebut juga, dan gue juga sepakat bahwa Manchester United juga harus mulai mencari siapa yang bisa menggantikan Bruno Fernandes, ya kan, punya karakter yang kurang lebih sama, potensi yang juga besar. Karena gue berpikir untuk 1-2 musim ke depan masih oke Manchester United bersama dengan Bruno Fernandes. Kalau seandainya memang Bruno Fernandes stay di Manchester United selanjutnya. Tapi semua atlet ya pasti ada titik turunnya, titik puncak dan juga titik turunnya. Dan menurut gue ini sudah semakin dekat bagi seorang Bruno Fernandes, sehingga perlu dicari ya pemain dengan dua pemain ya, artinya pemain tengah dengan kemampuan yang bisa menempati dua posisi tengah di Manchester United, di mana ya pemain yang menempati lini tengah dia harus memiliki intensitas yang tinggi, agresivitas juga yang tinggi, kualitas yang bagus, dan bisa bermain imbang ya, antara serang dan juga bertahan, ataupun saling melengkapi. Ada pemain yang lebih bagus karakternya sebagai gelandang bertahan, ada pemain yang karakternya mungkin lebih menonjol di posisi gelandang serang. Jadi ada perimbangan di sana. Ini juga sebelum gue lanjutkan ke nama-nama yang lain ya. Joe Gomez, pemain ini menurut gue juga menarik, tapi dari sisi pengalaman jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain, dia baru 2 tahun bersama dengan Wolverhampton, dan bagaimana situasi Wolverhampton saat ini yang sedang dalam keadaan tidak bagus ya, dan dia pun ikut larut dalam tanda kutip ya ke situasi tersebut. Jadi ini merupakan catatan juga sih bagi gue. Oleh karena itulah Joe Gomez, kalau harus memilih 2 dari 6 nama ini gue singkirkan ya. Carlos Baleba juga nama yang gue singkirkan. Sudah pernah gue bikin, salah satu alasan besarnya adalah ya dia tidak lolos audisi di Old Trafford ya kan, ketika Brighton dijamu oleh Manchester United pada saat itu. Conor Gallagher, Elliot Anderson, Adam Wharton, ini 3 nama teratas menurut gue. Dan kalau harus memilih 2 nama dari 3 nama itu ya, Conor Gallagher, Elliot Anderson, dan juga Adam Wharton, gue memilih Elliot Anderson dan Adam Wharton. Murni karena tadi gue katakan ya, gue menilai mereka punya potensi yang besar, mereka punya masa depan yang juga sangat cerah sekali. Mereka sejauh ini sudah sangat teruji di Premier League. Mereka punya keseimbangan bermain di lini tengah, baik itu sebagai gelandang bertahan maupun juga gelandang serang dan juga gelandang tengah ya. Mereka memiliki masing-masing titik ataupun atribut kekuatan yang juga dibutuhkan oleh lini tengah Manchester United dalam sistem 3 back, high pressing, artinya intensitas tinggi, passing mereka pun juga bagus, visi bermainnya juga oke. Dan ya ini keduanya hampir sama, plus juga duels ya, mereka juga bagus dalam memenangkan duel. Ini salah satu atribut dari Adam Wharton versi SofaScore. Sehingga menurut gue ya 2 pemain ini menarik. Di samping juga ya mereka punya pengalaman di Liga Inggris. Conor Gallagher by the way juga bukan berarti dia pemain jelek, dia juga punya kemampuan yang bagus sebenarnya menurut gue. Tapi ya gue merasa ya ini mungkin hanya soal selera saja. Gue lebih suka style atau gaya bermain dari Elliot Anderson dan juga Adam Wharton. Tapi tentu saja kompetisi masih sangat panjang ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi di tengah jalan. Namun kalau seandainya ditanya saat ini dari 6 nama ini dipilih 2, gue akan memilih Elliot Anderson dan Adam Wharton. Bagaimana mau Sobat Football United dari 6 nama ini? Kalau harus memilih 2 pemain ya, siapa kira-kira Sobat Football United pilih berserta dengan alasannya seperti biasa. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.